Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk saat teduh. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki bulan Mei 2020. Hingga pada saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir dalam kehidupan kita. Namun kita dapat beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga dan dapat menikmati keindahan alam di sekitar kita, yang menandakan keagungan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Dialah Tuhan yang senantiasa memelihara kita dalam riak kehidupan yang sudah dan yang masih kita jalani. Demikian juga dengan aktivitas serta kerja kita masing-masing. Bapa, sumber segala berkat, terimalah pujian syukur kami. Kasih-Mu, Tuhan setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Di dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Pada hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan tema bersoraklah bagi Tuhan. Oleh karena itu, seperti ungkapan pemazmur, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi hari ini, harinya Tuhan. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 822 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 2. Dengarlah hukum Taurat dalam ibadah kita Minggu Jubilate ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman-Nya, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Bapa kami yang Maha Kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit, penyakit, sampai yang meninggal,
tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kekuatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi kuliah di tempat kampus, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 767 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Jubilate ini, yaitu dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman-Nya. Karena itu,
Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarame, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dan topik minggu ini, bersoraklah bagi Tuhan. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, madok mauliate mahamudi Jehovah, aina basa do ibana, ai rodi saliling nililing nado asini rohanai. Yang ketiga, wabah COVID-19. Mengikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah dan pimpinan HKBP tentang bencana nasional virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan dunia, dan menunggu keputusan pemerintah terkait virus COVID-19, maka A. Ibadah minggu dalam persekutuan di dalam gereja dipindahkan ke ibadah minggu persekutuan di rumah masing-masing. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim atau di-share melalui WA group wake masing-masing jemaat.
Dan jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WIG. B. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 masuk pukul 7.00 WIB, HKBP Sukarame bersama tim multimedia akan menyelenggarakan ibadah perdana sekolah minggu live streaming. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti ibadah minggu sekolah minggu. C. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 ibadah live streaming dimulai pukul 9.00 WIB memakai bahasa Batak. Majelis Jemaat mengimbau supaya semua kita anggota Jemaat HKBP Sukarame melaksanakan ibadah tersebut dengan menggunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarame. D. Semua kegiatan sermon majelis, sermon guru sekolah minggu, pertanyaan WIG, ibadah P Arena, katehisasi CD, dan periodisasi dan pelantikan pengurus yang belum terlaksana untuk sementara waktu ditunda. E. Majelis menghimbau kepada semua anggota jemaat untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain disampaikan ke gereja melalui persembahan amplop atau seperti biasa kita lakukan di acara Natal keluarga dan ibadah pergantian tahun, atau kepada situa WIG masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. Yang keempat, bantuan diakoni HKBP. Gereja kita telah menerima bantuan dana dari HKBP Hatopan melalui Kepala Departemen Diakonia membantu jemaat yang terkena dampak COVID-19 sebesar Rp3.125.000 untuk pembelian 25 paket dengan rincian per paket Rp125.000. Dewan Diakoni HKBP Sukarame sudah dan akan menyalurkan bantuan tersebut kepada setiap jemaat yang terkena dampak COVID-19. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Yang kelima, donasi COVID-19. Untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak pandemik COVID-19 ini, anggota jemaat yang berkenan membantu, gereja kita membuka kantong donasi COVID-19. Bagi jemaat yang bersedia berbagi berkat, dapat mendonasikan melalui Diakoni Huria. Yang keenam, himbauan. Dimohon kepada semua anggota keluarga Majelis Jemaat dan Jemaat HKBP Sukarame untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah dan pimpinan gereja HKBP untuk selalu A. Tetap tinggal di rumah atau di rumah saja. B. Jika hendak keluar dari rumah selalu memakai masker. C. Physical distancing atau social distancing, menghindari keramaian, menjaga jarak dengan orang lain. D. Rajin cuci tangan. Bagi yang melanggar akan diberi tindakan oleh petugas. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 7. Laporan keuangan. Laporan keuangan hingga saat ini belum dapat kita laporkan sebagaimana mestinya menunggu situasi aman dari COVID-19. Setelah selesai ibadah ini, kami hanya dapat menampilkan nama-nama keluarga yang telah menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, dan pembangunan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Demikian warta jemaat pada kesempatan ini. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu dan
bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, sebagaimana arti daripada Minggu Jubilate. Dan untuk itu firman Tuhan di minggu kita saat ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Beginilah firman-Nya. Mari kita simak bersama-sama. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan berkatalah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya, walaupun kita sudah lebih kurang sebulan beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga, kita juga tetap bersuka cita. Kita tetap berbahagia. Dan tidak ada seorang pun, mudah-mudahan di tengah-tengah jemaat HKBP Sukarame yang kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan juga di tengah-tengah kehidupan ibu-ibu yang biasanya kalau di awal bulan berbahagia karena mendapat dan menerima jatah karena suami pasti, atau katakanlah istri atau suami yang sudah menerima sukacita, entah dari pekerjaannya dia sebagai pegawai, karena biasanya kalau PNS itu di awal bulan, dan ini Minggu Jubilate juga di awal bulan, pasti bersukacita dan bersorak-sorai seperti nama minggu kita pada saat ini. Dan kita juga melihat mungkin anak-anak juga bersukacita, bergembira di dalam sukacita yang dialami oleh bapak dan ibu di awal bulan ini. Karena mereka juga pasti mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan seorang istri, seorang ayah apabila suami dan istrinya menerima gaji di awal bulan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ditanya kepada kita, kalau tadi bersukacita karena awal bulan,
Sekarang kalau ditanya juga di awal bulan ini, apakah kita yakin bahwa Allah selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita, baik pada waktu susah maupun di waktu senang? Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Di suatu ketika ada satu keluarga yang sudah diketahui oleh tetangganya bahwa keluarga ini kalau dari segi ekonomi adalah keluarga yang tidak dapat berbahagia. Karena biasanya orang bahagia itu diukur dari segi ekonomi banyaknya. Tetapi ternyata keluarga ini walaupun dia tidak seperti tetangganya yang memiliki harta yang bergelimangan, tetapi keluarga ini tidak pernah di dalam kehidupannya memperlihatkan, mempertunjukkan hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya tidak bahagia. Lalu tetangganya penasaran, dicoba cari kenapa keluarga ini, keluarga yang penuh kekurangan ini, mulai dari anak-anaknya hingga orang tuanya tidak pernah bersedih, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah kecewa, tetapi mereka sekeluarga selalu bergembira, bersukacita. Sementara keluarga kami yang penuh berkelimangan dengan harta, ada yang bisa kami lakukan, mau beli ini bisa, mereka tidak bisa, tetapi kenapa keluarga kami tidak mampu seperti mereka? Lalu keluarga ini mengintip, melihat bagaimana kehidupan keluarga tersebut. Ternyata ketika mereka menikmati sarapan, makan siang, makan malam, walaupun hanya nasi putih dan kerupuk, mereka mengawalinya untuk menikmati makanan tersebut dengan berdoa, bersyukur, mengucap syukur. Dan setelah mereka mengakhiri makan bersama mereka di tengah-tengah keluarga, mereka juga mengucap syukur, berbahagia karena sudah diberikan makanan. Jadi penasaran tetangganya, orang kaya yang memiliki dan mampu makan lebih daripada mereka. Luar biasa keluarga ini. Hanya nasi putih dan kerupuk, ternyata mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya rasa inilah intinya sehingga mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang menjadi dasar sukacita mereka, kebahagiaan mereka yang tidak bisa dibeli dengan harta yang saya miliki, menurut tetangganya ini. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, kita sering, anak-anak mungkin kalau permintaannya, permohonannya sudah dikabuli, ketika dia mungkin bekerja, mungkin membersihkan rumah, mungkin dia mandi, dia pasti akan bersukacita, bernyanyi. Ungkapan sukacitanya itu dia lampiaskan, dia wujudkan, dia perlihatkan, dia tontonkan ketika dia mandi. Dia memperdengarkan sukacitanya. Begitu juga mungkin Anda, kalau Anda lagi senang bersukacita sedang mengendarai motor, mungkin Anda juga mengendarai motor Anda sambil bersiul, bersukacita, berbahagia.
Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang mempertunjukkan, yang memperlihatkan bagaimana seseorang itu bersukacita, bersorak-sorai, bergembira karena sesuatu yang sudah dia dapatkan. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya Anda tidak mendapatkan apa yang Anda dambakan, apa yang Anda inginkan di dalam kehidupanmu? Apakah Anda mampu untuk bersukacita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hal yang menarik di dalam firman Tuhan kitab 1 Tawarik. Bagaimana seorang Daud yang begitu bersukacita karena tabut perjanjian itu bisa hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bahkan hanya sebuah tabut perjanjian mereka bisa bersukacita, walaupun sebenarnya mereka di dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan ini ada ungkapan sukacita mereka sambil bermohon kepada Tuhan perlindungan dan penyertaan Tuhan menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa yang ingin merongrong bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat karena Daud dan bangsa Israel telah melihat penyertaan Allah ketika mereka membawa tabut perjanjian ini hadir dan dihadirkan di tengah-tengah bangsa ini. Mereka bernyanyi mengucap syukur bagi Tuhan sebagai ungkapan isi hati yang paling dalam bagi Tuhan. Mereka mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan karena merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, terutama di dalam sejarah bangsa Israel dapat keluar dari Mesir dan menjadi suatu bangsa yang diberkati oleh Allah sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada Abraham, menjadi bangsa-bangsa yang tidak dapat dihitung karena dikatakan banyaknya seperti bintang di langit dan juga pasir di pantai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain sebagai ungkapan syukur, dikatakan tadi juga meminta pertolongan. Karena banyak bangsa-bangsa yang ingin merongrong, mengancam kehidupan umat Allah. Mereka tahu bahwa bangsa ini memiliki keterbatasan yang mana selama ini mereka selalu mengandalkan kekuatan ilah-ilah lain, tetapi itu semua sirna seiring dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang tidak dapat disamakan oleh kekuatan-kekuatan ilahi. Itu sebabnya mereka meyakinkan di dalam hidupnya menyanyikan nyanyian sorak-sorai kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga pengalaman hidup bangsa Israel ini juga nantinya juga mungkin akan menjadi pengalaman hidup kita di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang beriman pada saat ini. Kalau minggu yang lalu firman Tuhan menyapa kita tentang kesetiaan Allah, walaupun kita kadangkala tidak setia, tetapi minggu ini kita diajak untuk bersorak bagi Tuhan. Amang, bagaimana kita mau bersorak sementara kita dibatasi dengan situasi keadaan? Memang betul kita dibatasi oleh situasi dan keadaan. Tetapi bagi orang yang beriman itu tidak menjadi masalah di tengah-tengah mengungkapkan sukacita kita. Kita patut bersukacita, Amang dan Inang. Hingga saat ini walaupun selama lebih kurang 5 minggu kita tetap beribadah di dalam rumah kita, kita patut bersukacita.
Karena Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir memberkati kehidupan keluarga demi keluarga. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita. Tidak pernah Tuhan menelantarkan kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan umatnya jatuh. Tetapi Tuhan selalu setia menuntun kita, membimbing kita. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah luar biasanya pengalaman kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah Raja Daud. Di mana Raja Daud dipakai Tuhan menjadi satu pembelajaran di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui firman ini ada 3 hal yang mau disampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, di tengah-tengah COVID-19 ini, apa yang mau bisa kita ungkapkan, apa yang dapat kita ucapkan, kita kumandangkan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Yang pasti kita semua layak mensyukuri perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bisa kita hidup walaupun kita di rumah aja. Bisa kita bercengkrama dengan anak-anak. Bisa kita berdiskusi. Bisa kita beribadah, memuji Tuhan dengan keluarga. Yang selama ini mungkin bapak dan ibu pagi, anak-anak sore. Tapi saat ini, untuk beberapa saat ini, kita bisa mensyukuri kita boleh bersama dengan keluarga. Kita juga mensyukuri di tengah-tengah COVID yang sedang kita hadapi ini, kita menjadi orang yang penting sekali untuk mawas diri. Kalau selama ini ya suka-suka saya makan, mau makan ke sana, makan ke situ. Sekarang ini saya syukuri makan makanan yang dimasak oleh istri. Nikmat, panas-panas saat itu juga. Ada arti yang begitu besar diajarkan oleh COVID-19 ini bagi kita. Mungkin kalau tidak ada COVID ini, manusia begitu rakusnya dia dalam hidupnya untuk membuang hartanya ke sana dan kemari. Tetapi melalui COVID ini kita patut bersyukur. Diajarkan untuk hidup hemat. Bahkan kita diajarkan juga untuk berbagi terhadap sesama. Kita tadi sudah mendengar warta jemaat bahwa HKBP Sukarame membuka posko menerima uluran tangan partisipasi jemaat yang mungkin berkenan, terketuk hatinya, silakan datang laporkan kepada Sintuawe, katakan kalau yang bisa kita berikan adalah dana, mari. Kalau kita bisa beri sembako, mari. Supaya saudara-saudari kita juga merasakan, mendapatkan uluran tangan di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui kita mereka mendapatkan berkat Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa aku akan memberkati engkau menjadi berkat. Dan inilah kalau kita merenung, ternyata melalui COVID-19 ini saya dipakai Tuhan menjadi berkat. Yang selama ini mungkin saya tidak pernah menyadari, namun saat ini saya disadarkan melalui COVID ini, saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan inilah yang mensyukuri perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya jangan kita katakan 100% bahwa COVID ini merugikan, tapi banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Melalui pandemi COVID-19 ini, saya diajari bisa menjadi pendoa, saya bisa memimpin keluarga saya untuk beribadah yang mungkin selama ini saya tidak aktif, tapi saat ini saya menjadi aktif. Lalu yang kedua, melalui firman Tuhan ini,
mau diingatkan betapa pentingnya kita untuk memperingati, merayakan perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang telah menyelamatkan kita. Saat ini Tuhan masih bersama dengan kita. Biasanya yang kita rayakan dalam kehidupan ini, kalau ada ulang tahun anaknya, ulang tahun pernikahan, atau katakanlah mungkin karena mendapat berkat, dirayakanlah. Pokoknya segala sesuatu yang membahagiakan kita rayakan. Tapi melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak amang dengan inang bahwa sangat penting sekali untuk kita orang-orang yang percaya merayakan, mensyukuri tindakan perbuatan kasih sayang Allah yang telah menyelamatkan hidup kita hingga saat ini. Sadar atau tidak sadar, Tuhan hingga saat ini masih bekerja menyelamatkan kita. Tuhan hingga saat ini mendengar doa-doa yang kita panjatkan supaya kita tetap hidup, supaya kita tidak kehilangan kebahagiaan. Itu sebabnya dikatakan di dalam minggu kita sekarang ini adalah minggu jubilate, yang artinya bersoraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Kalau itu dikatakan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar, ketika mereka merdeka bebas dari Mesir, saat ini kita mau diajak bernyanyi memuji Tuhan karena Allah itu sungguh peduli dalam kehidupan kita, terhadap umatnya, terhadap Anda, terhadap kita semua. Dan itulah ungkapan kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, sorak-sorai kita bagi Allah. Jangan kalau terima gaji suami begitu bahagianya, kalau akhir bulan dia cemberut. Jangan, tetap. Itu sebabnya selalu dikatakan bersukacitalah. Ya. Tadi di dalam hukum Taurat juga dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Jangan lupa, itu harus kita rayakan, kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita. Dan selalu kita perlihatkan di minggu-minggu kita ini jubilate. Saya yakin dan percaya kita masih bisa bersenyum, tersenyum, bergembira, bersorak-sorai di rumah kita, walaupun harus di rumah saja. Kalaupun tidak ada yang penting, tidak harus keluar. Coba kita melihat beberapa video-video yang dipertontonkan para medis. Biarlah hanya kami yang bekerja, katanya kan. Anda tetap ajalah di rumah. Kita bersyukur mereka mau mengorbankan hidup mereka. Seandainya itu yang Anda lakukan, mungkin Anda tidak bisa lagi untuk bergembira. Mungkin Anda akan bersedih. Tapi biarkanlah mereka melakukan tugas-tugasnya. Dan tugas kita hanya berdiam di rumah aja. Gunakan masker selalu. Ini juga sebagai ungkapan syukur kita. Kita mau menuruti perintah daripada Allah. Yang ketiga yang mau dikatakan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana semua yang sudah kita saksikan dalam kehidupan ini, pertolongan Tuhan, karya Tuhan, keselamatan Tuhan, apa yang harus Anda perbuat? Dikatakan yang ketiga, kita bersaksi. Sebagaimana yang diprogramkan oleh AKBP, tahun 2020 ini adalah tahun sending. Kita bersaksi. Bagaimana kita bersaksi?
Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa biarlah seluruh ciptaan Tuhan bersorak-sorai bersyukur. Kita juga sebagai ciptaan Tuhan harus mampu bersaksi kepada mereka. Tidak harus kita berkhotbah untuk menjadi kesaksian hidup kita, tapi mari kita pertontonkan hidup kita yang selalu bersukacita. Tidak pernah sedikit pun dari raut wajah kita perlihatkan kepada saudara-saudara kita, saudari kita, bahwa kita banyak pergumulan. Biarlah Tuhan yang kita tunjukkan pergumulan, kepada Tuhan kita serahkan pergumulan kita. Kalau kepada saudara-saudari kita perlihatkan, kita bersaksi melalui kehidupan kita bahwa Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita ini, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti, bahwa Allah selalu peduli. Dia mendengar, dia mengerti setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, termasuk ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jangan kita berkata, di mana Tuhan? Dia bekerja. Paling tidak keselamatanmu, kehidupanmu hingga saat ini, itulah buah daripada pekerjaan Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena keterampilan, bukan karena kau mematuhi semuanya itu, tetapi karena Tuhan berkenan dan melayakkan kita untuk saat ini, untuk tetap hidup di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita jalani. Supaya dunia tahu, supaya ciptaan yang lain juga tahu bahwa kita sebagai ciptaan yang maha mulia itu, Tuhan mau menjadikan kita menjadi saksi, agar tumbuh-tumbuhan, gemuruh laut katanya tadi beria-ria, pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Bagaimana mereka bisa bersorak-sorai kalau kita berdiam dengan meratapi hidup kita yang di rumah saja? Jangan kita ratapi, tapi tetaplah bersemangat, bersukacita. Kalaupun Anda masih ada yang bertanya dalam hidup Anda, satu pertanyaan mungkin, apakah Anda akan dapat bersaksi di tengah pergumulan berat yang sedang kita hadapi di pandemi COVID-19 ini? Sebagai orang beriman, kita akan katakan bisa. Disitulah keistimewaan kita, Amang dengan Ina. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang lain. Salah satu keistimewaan dari orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada Allah adalah dia mampu bersukacita walaupun di dalam kehidupannya banyak pergumulan, kepahitan, kesesakan, penderitaan. Tapi dia tidak pernah melihat itu penderitaan, dia tidak pernah memikirkan pergumulan itu, tetapi dia hanya melihat tangan Tuhan selalu menopang dia, selalu menggendong dia. Itulah keluar biasaan, itulah keistimewaan kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga mampu bersukacita, bersorak-sorai. Karena itu Amang dengan Inang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi, mari kita berjubilati, bersukacita, bersorak-sorai. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita harus bisa berjubilati. Karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Inilah sukacita kita yang tidak bisa didekati oleh COVID-19. Karena Tuhan selalu membentengi hidup kita. Karena Tuhan selalu ada di samping kita. Bukan hanya di samping kiri dan kanan, tapi depan dan belakang. Dia menjaga kita. Karena itu mari semua, baik anak-anak, remaja, rena, sekolah minggu, bapak dan ibu, dimanapun Anda berada, yang mendengar, yang menyaksikan, yang mengikuti
Di dalam ibadah minggu jubilate, mari kita berjubilate. Supaya segera COVID-19 ini pergi dan berlalu dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya kalau semua umat Allah bergemuruh, bersorak-sorai sebagaimana yang dikatakan di dalam firman ini, saya yakin dan percaya pasti COVID-19 ini juga akan berlalu. Lihat di dalam Alkitab kita juga banyak sekali orang-orang yang bergumul tetapi dia selalu bersukacita dalam hidupnya. Dan saya yakin Amang dan Inang di rumah juga, saudara-saudari kami yang ada dimanapun berada, saya percaya saat ini, di minggu kita saat ini, di minggu jubilate, Anda juga di tempat Anda berjubilate. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan selalu menyertai, melindungi kami. Bahkan Engkau Tuhan menyelamatkan hidup kami dari tekanan, masalah, dari kesesakan hidup, pergumulan hidup, bahkan dari ancaman COVID-19 sekalipun. Engkau selalu menyelamatkan kami. Oleh karena itu sudah selayaknya Tuhan kami bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Maha Mulia, Maha Kuasa. Bahkan pekerjaan-Mu luar biasa dahsyatnya Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat melawan Engkau Tuhan. Inilah keyakinan kami. Inilah iman kami Tuhan. Inilah keyakinan dan kepercayaan kami bahwa COVID-19 ini akan sirna dari dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, karena Engkau selalu setia dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak mampu, tetapi Engkau memampukan dan melayakkan kami. Dan biarlah Engkau kami puji selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami semua mampu bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di dalam ibadah kami. Tuhan juga selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah Engkau Tuhan tertidur menjaga kami. Dan inilah sukacita kami, kebahagiaan kami, hidup bersama Engkau Tuhan. Kalaupun ada jemaat-Mu yang tidak dapat kami temui, kunjungi oleh karena COVID-19 ini dalam pergumulan, baik pergumulan kehidupan maupun sakit penyakit, secara khusus kami mau berdoa bagi saudara kami Bapak Dr. Richard Lumban Tobing yang saat ini dirawat Tuhan di rumah sakit Muhammad Usin. Tuhanlah yang memampukan, Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan serta pengharapan baginya supaya dia dapat memenangkan penyakit yang sedang dihadapinya. Kalaupun dia harus menjadi OTG, kami yakin Tuhan kuasa-Mu mampu bekerja melalui para medis yang menanganinya. Dan segala obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan berkati
menjadi sumber kesehatan, kesembuhan baginya. Tuhan, pada esok hari, di hari Senin 4 Mei, Dia akan melanjutkan pemeriksaan kembali. Tuhanlah yang memberikan kuasa-Mu kepadanya. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja supaya hasil pemeriksaan itu menghasilkan yang baik. Dan kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kalaupun ada jemaat kami yang tidak kami ketahui menghadapi sakit penyakit, kami percaya Tuhan selalu menjaga, melindungi, bahkan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan bagi keluarga jemaat-Mu yang mungkin Tuhan berkati melalui hari kelahiran dan pernikahan mereka. Biarlah mereka bersuka cita di tengah-tengah keluarga, karena Tuhan telah memberikan panjang umur. Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan juga berkati segala pekerjaan usaha yang mereka kerjakan. Bagi jemaat-Mu yang berdampak kepada COVID-19 ini, Tuhan, kuatkan iman mereka, supaya mereka tidak putus asa, tetapi mereka selalu berpengharapan. Bagi pemerintah dan para medis yang masih bekerja hingga saat ini, kami percaya Tuhan selalu setia bersama-sama dengan mereka. Selamatkan mereka Tuhan dari bahaya COVID-19 ini, sehingga mereka mampu Tuhan dengan kuasa Tuhan, mereka mampu menyembuhkan masyarakat bangsa kami dari wabah penyakit ini. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar kami layak untuk memohon dan menerima berkat. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat yang pertama dan ayat kedua. Dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan tetap menyertai umat-Nya. Tuhan itu baik, meski kita berada dalam kesulitan dan seakan tidak mungkin untuk dilalui. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena itulah dalam kondisi sulit sekalipun, marilah kita mengucap syukur kepadanya. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya,
hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, dan banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini, namun kita harus tetap percaya, bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan setiap helai rambut di kepala kita pun dihitungnya. Kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah langit bersukacita dan biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, Dia adalah Gembala yang baik. Mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu di rumah. Shalom.